Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ma'ba'd. Kita akan membahas tentang AI based Quranic media. Jadi media Quran berbasis AI. Kalau di media-media terdahulu kita bicara tentang media secara umum, saya sengaja mengkerucutkan. Ini adalah upaya untuk mengajar dengan sadar. Artinya apa? Sekarang mengajarkan Quran itu nggak tradisional saja, cuma bawa Qurannya saja, modalnya hanya Quran saja, enggak. Ternyata kita bisa mengajarkan Quran dengan AI. Dan itu banyak. Itu jenis cara kita sadar dalam mengajar, sadar dalam belajar. AI based Quranic media itu saya kasih contoh beberapa. Dalam tajwid itu ada AI tutor tajwid, bisa pakai tartil. Fiturnya adalah mendeteksi kesalahan bacaan melalui analisis suara dan memberikan koreksi real time untuk makhraj dan tajwid. Nah, ini menarik. Jadi mau belajar tartil itu ternyata ada yang membenarkan sendiri gitu ya. Tanpa harus ada guru gitu ya. Nah, ya gurunya AI itu gitu. Cara kerjanya cuma nanti problemnya satu, sanatnya nanti kalau dibikin sanat AI, tartil, siapa lah, itu nggak tahu apakah sah atau tidak sah itu. Nggak sah atau tidak sah, kalau bacaannya benar mau ngapain, masuk malaikat besok nolak kita bacaan kita gara-gara belajar dari AI. Nah, dilogiskan saja gitu ya. Cara kerjanya pengguna membaca lalu AI membandingkan dengan database korek profesional. Kemudian memberi skor akurasi. Nah, keunggulan menjadi guru private 24 jam. Nah, ini yang menarik dan memiliki progress tracker. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh manusia. Ya, manusia itu bikin progress tracker, tapi kemudian untuk akurasinya, nah saya tidak tahu apakah valid betul atau tidak. Nah, kemudian yang kedua, chatbot penafsir Quran. Contohnya adalah Quran GPT. Ya mau mau tolak ya, intinya Quran GPT itu ada. TV itu dulu mau ditolak tidak tolak ya itu ada. Sampai hari ini ternyata eksis dan banyak peminatnya daripada penolaknya kan itu. Quran GPT juga sama. Jadi punya fitur menjawab pertanyaan seputar Quran dengan bahasa natural dan mencari ayat berdasarkan tema dengan NLP Natural Language Processing. Keunggulannya adalah akses instan tanpa browsing manual. Jadi kita cuma tanya dia otomatis. Dan tersedia dalam multibahasa. Nah, yang jadi problem adalah AI itu kan dia butuh sumber. Nah, sumbernya itu dari mana? Nah, itu yang jadi problem. Nah, tetapi faktanya adalah Quran GPT itu ada. Dan seringkali kalau kita bertanya ternyata di situ ada informasi banyak banget yang kita itu terlepas selama ini. Tapi sesungguhnya yang kita cari bukan datanya lagi, bukan collecting datanya, tetapi analyzing data. Jadi data itu urusannya Quran GPT, tapi kita menganalisis data yang disediakan Quran GPT dengan kecerdasan analisis manusia. Kemudian AI hafalan Quran, ada memorize Quran. Anda bisa cek nanti. Di situ ada fitur speech recognition untuk mengecek hafalan atau predictive algorithm, yaitu jadwal murajaah optimal. Keunggulannya adalah efisiensi waktu menghafal 30-40% dan sistem pengulangan berbasis spaced repetition. Nah, ini AI hafalan Quran. Kemudian ada AI visualisasi tafsir. Contohnya adalah Bayyinah atau Quranic. Learn Quran Apps, jadi aplikasi belajar Quran. Fiturnya adalah generate infografis otomatis dari teks Quran dan augmented reality penjelasan konteks historis. Jadi misalkan li'ila fi Quraisy itu kita bisa ada gambaran gitu ya. Jadi konteksnya di mana, tempatnya di mana, sampai mana, kira-kira prosesnya seperti apa, itu ada gambaran. Selama ini li'ila fi Quraisy perjalanan kita bayangkan cuma 5 menit itu ya, atau 10 menit, padahal dia butuh berjam-jam gitu ya. Terus konteksnya seperti apa, bayangkan kita jalan-jalan di pinggir kali gitu, di sana kan repot itu.
Nah kalau kita bayangkan itu padang gurunnya itu kadang ekstrim sekali gitu ya. Jadi pada gurun yang tidak nyata seperti di sana. Dengan adanya visualisasi ini kita akan punya gambaran yang lebih valid tentang keadaan itu. Kemudian pemahaman mendalam melalui visual dan klasifikasi otomatis tema tafsir. Nah ini beberapa keuntungannya. Kemudian ada AI terjemah kontekstual, ada korpus Quran, ada tanzil Quran, ada ayat apps. Nah, fitur menerjemah otomatis berdasarkan konteks, penjelasan makna kata, dan berbasis korpus linguistik Quran. Kelebihannya adalah meminimalisir kesalahan pemahaman dan dilengkapi dengan catatan linguistik. Dan yang paling menarik adalah itu selesai dalam hitungan detik. Beda kalau kita buka-buka Mu'jam Fahras kira-kira gitu ya. Kita butuh lama gitu ya. Dan itu problem. Nah, hari ini kita bisa berpikir lebih cepat dengan mengandalkan AI. Problemnya kita menunggu menggunakan itu ketika ditanya orang, bukan kita proaktif. Nah, coba kalau kita proaktif, maka menjadi pintar itu lebih mudah dibanding zaman dulu gitu. Personalized learning AI. Ada Quranic apps, ada Memorize Quran. Fiturnya adalah rekomendasi materi berdasarkan progres prediksi area yang perlu perbaikan. Ini menarik. Jadi kita belajar kayak private sendiri gitu ya. Private sendiri tapi ke AI. Jadi bukan ke orang lain tetapi ke AI. Kelebihannya adalah adaptive learning algorithm dan kemudian learning analytics untuk memetakan kelemahan belajar. Nah, ini yang menarik. Jadi menggunakan ChatGPT itu tidak salah. Menggunakan DeepSeek itu tidak salah. Yang salah adalah tidak bijak menggunakannya. Demikian juga menggunakan AI itu tidak masalah. Yang masalah itu adalah kita sudah alergi duluan itu masalah atau menggunakannya tidak bijak. Oke. Manfaat AI dalam pembelajaran Quran itu adalah dia punya presisi tinggi dalam koreksi bacaan. Kalau kita mau tadi ya tajwid, ditartil. Kemudian efisiensi waktu belajar. Jadi kita bisa ngukur diri kita gitu. Kemudian di situ ada progresnya. Nah, jadi kita tidak perlu nulis, tidak perlu kemudian cari-cari. Nah, itu efisiensi waktunya. Dan kita pilih kapan pun bisa. Nah, kemudian akses global tanpa batas geografis. Kuncinya cuma satu, ada internet. Kemudian pembelajaran adaptif sesuai kemampuan individu. Nah, ini yang menarik. Ya, personalized tadi ya. Jadi kita sesuai kira-kira level saya mana, mengukur aja di beginner gitu ya, atau intermediate atau advance itu ya. Kalau beginner ya udah mulai beginner saja, tidak jadi masalah. Mubtadi ya mubtadi. Tapi dengan konsisten itu lebih bagus daripada kita merasa advance tetapi cuma belajar sekali. Nah, ini menariknya AI. Integrasi multidisiplin. Kenapa? Karena AI bisa membaca seluruh data yang ada di data digital yang berserakan itu, kemudian dia bisa ekstrak itu menjadi analisis yang bermacam. Jadi itu bisa digabung dengan satu. Berbeda kalau kita itu sukanya ini, tetapi sukanya misalkan linguistik, sejarah nggak suka, ya kadang nggak masuk dalam memori file kita, file memori kita. Oke, hal-hal yang harus diwaspadai adalah akurasi konten. Iya, betul. Karena kalau mereka mengekstrak dari Google, sementara Google itu semua yang masuk ke Google itu pokoknya sembarang, maka yang terjadi ya sudah tentu tidak akurat. Kemudian privacy data. Nah, ini salah satu masalah. Kemudian bias algoritma. Lebih mengutamakan tafsir tertentu, keterbatasan pemahaman konteks, kesalahan teknis. Nah, itu biasnya. Nah, terakhir adalah bug. Nah, tips aman untuk menggunakan AI adalah kombinasikan dengan sumber manusiawi. Jadi meskipun belajar ke AI harus belajar pada manusia juga. Sanad manusiawinya harus ada, sanad basyarinya harus ada, jangan sanad digitali saja gitu ya. Kemudian pilih platform terpercaya. Artinya ini yang ngeluarin siapa, muslim atau non muslim, perusahaan muslim, verifikatornya siapa.
Aktifkan mode human verification jika ada. Hindari aplikasi yang menambahkan konten tanpa referensi. Nah, ini cara kita hati-hati. Artinya AI itu tidak masalah. Yang masalah itu adalah bagaimana kita menggunakan AI dengan bijak.